Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safira Iklima, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai biografi Imam Ad-Darimi beserta kitabnya. Nama lengkap Imam Ad-Darimi adalah Abdurrahman bin Abdirrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdis Somad. Beliau dilahirkan pada tahun 181 Hijriah, ada juga yang berpendapat 182 Hijriah atau bertepatan pada tahun 797 Hijriah. Imam Ad-Darimi wafat pada hari Tarwiyah, tahun 255 Hijriah setelah sholat asar. Beliau dimakamkan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Ketika wafat, usia beliau telah mencapai 75 tahun. Ia juga dinisbahkan kepada Al-Tamimi, yaitu kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbahkan dengan Ad-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim ibnu Malik dari Bani Tamim. Selain itu, ia juga dinisbahkan dengan Al-Samarkandi, yaitu tempat di mana ia lahir dan bertempat tinggal. Samarkand adalah suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Imam Ad-Darimi sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan otak, sehingga beliau mudah untuk memahami dan menghafalkan setiap apa yang ia dengar. Dengan bekal kecerdasannya itulah, beliau menemui para syekh dan belajar ilmu. Beliau belajar ilmu baik kepada ulama yang lebih tua darinya maupun ulama yang lebih muda darinya. Sehingga sebagian besar ulama pada masanya telah beliau kunjungi dan telah beliau serap ilmunya. Walaupun tidak semua ilmu yang beliau terima kemudian beliau riwayatkan kembali. Samarkand tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunculan para ulama, walaupun mungkin tidak semasyhur kota-kota lain di seluruh negeri Islam. Meskipun demikian, Imam Ad-Darimi tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Beliau kemudian mengadakan rihlah, berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama hadis pada masa itu. Beliau mengunjungi Khurasan dan belajar hadis dari para ulama yang ada di sana. Kemudian beliau berkunjung ke Irak. Di Irak, ia belajar kepada ahli hadis yang ada di Baghdad, Kufah, Wasit, dan Basrah. Ia juga mengunjungi Syam dan belajar pada para ulama ahli hadis yang berdomisili di Damaskus, Hims, dan Suar. Ia juga pergi ke Jazirah dan Hijaz. Di Hijaz, ia belajar hadis kepada sebagian besar ulama ahli hadis yang ada di kota Mekah dan Madinah. Setelah pengembarannya itu, ia kemudian kembali ke kota Samarkand, kota kelahirannya, menjadi ulama dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadis. Berikut inilah nama dari guru-guru dan murid-murid beliau. Di samping merupakan ahli hadis, Imam Ad-Darimi juga merupakan ahli fikih dan ahli tafsir. Dalam bidang hadis, ia adalah hafiz sekaligus kritikus hadis yang sangat paham terhadap ilal al-hadis dan ikhtilaf arwat. Dalam bidang fikih, ia menguasai fikih berbagai aliran mazhab fikih dan mampu memilah dan memilih ajaran fikih yang berdasar kepada naus yang ma'surah. Dalam bidang tafsir, ia ahli di bidang ma'ani Al-Quran. Untuk membenarkan pengakuan para ulama terhadap kapasitas intelektual Imam Ad-Darimi, sebenarnya juga dapat dibuktikan berdasarkan karya tulis yang beliau hasilkan, yang tidak hanya terbatas pada bidang hadis, tetapi beliau juga memiliki sejumlah karya dalam bidang yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kitab Al-Hadis Al-Musnad, Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu' atau yang lebih dikenal dengan Al-Sunan Ad-Darimi. Yang kedua, kitab Al-Tulatiyat. Yang ketiga, kitab Al-Mustahadah wa Al-Mutayyirah Al-Jami' Al-Sahih. Yang terakhir, kitab tafsir. Kitab Sunan Ad-Darimi karya Imam Ad-Darimi. Berikut inilah merupakan cover dan muqaddimah. Selanjutnya yaitu isi kitab serta daftar isi. Latar belakang penulisan. Kitab hadis karya Ad-Darimi berjudul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu'.
kitab ini disusun dengan menggunakan sistematika penyusunan berdasar pada bab-bab fikih, sehingga karenanya kitab hadis ini lebih populer dengan Sunan Ad-Darimi. Kitab ini berisi hadis-hadis yang marfu', mauquf, dan maqtu'. Bagian terbesar dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang marfu' ini pula lah yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Namun ada kalanya Ad-Darimi memperpanjang lebar pembahasan dengan menambah hadis yang marfu' dan mengemukakan berbagai atsar dari para sahabat maupun dari para tabi'in. Hal semacam ini ia kemukakan dalam beberapa bab tentang hukum fikih seperti dalam bab toharo dan faraid. Adapun yang menonjol penambahannya dengan asar, hadis mauquf dan hadis maqtu adalah ia kemukakan dalam muqaddimah dan bab fadail Al-Quran. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.